Halo, saya Rizal. Saya sebagai pasien di sini. Saya Amanda sebagai istri pasien. Saya Alia, saya Rai, dan kami pengelola rumah sakit. Hai, saya Ayo. Saya Mira, saya Chandra. Dan kami sebagai mahasiswa Kawan. Saya Joko sebagai dokter. Dan saya Lulu sebagai intern. Saya Queen dan saya sebagai narkos. Hari ini terjadi konflik etik tentang pengambilan foto pasien untuk keperluan pendidikan. Tindakan tersebut sederhana, namun tetap harus menghormati keputusan dan kenyamanan pasien. Mari kita lihat bagaimana cara mereka mengatasinya. Pak Nizam, sebentar lagi ada 3 dokter yang bakal melihat luka Bapak untuk belajar. Oke. Yang penting jangan macam-macam aja ya. Ini nih Pak, Ya, sama ya. izin kami dari mahasiswa kelas. Kami perlu melihat luka Bapak. Apakah boleh? Ya, boleh-boleh sih. Ada apa? Iya, ada keperluan tugas itu. Oke. Baik. Oh, ini kayaknya kira-kira apa ya lukanya? Antara nekrosis sama apoptosis. Ya nggak sih? Intinya nekrosis ya. Iya. Oh gitu. Oh ya Pak, izin Pak, apakah boleh untuk memoto untuk keperluan pendidikan? Maaf ya, saya nggak konsen buat di foto. Mohon maaf ya. Oh, Pak, tapi buat pendidikan aja Pak, boleh Pak? Tapi mohon maaf, saya tidak mau. Kalau mau bisa orang lain dong. Enggak akan di-share kok, Kak. Siapa yang bisa menunjukkan? Udah ya, ini pasien punya hak buat nolak. Iya, terus juga kita harus menghargai hak pasien. Tapi kan gak akan kita share gak sih, Ki? Gak apa-apa. Iya benar, ini buat laporan pendidikan juga Pak. Siapa yang bisa menunjukkan itu? Kayaknya kita perlu tanya dokter ini dulu deh. Dokternya Pak. Aku coba tanya dulu ya. Tanya dulu ke dokter. Kan punya dokter kan? Ayolah. Nggak bisa. Ada mau minta, ada mau diundang. Dokter Jaka, dok. Itu dok. Tadi saya kan lagi visit pasien, terus kayak teman-teman kelas saya tuh pada mau foto pasiennya, padahal pasiennya nggak mau dok, jadi ribut. Oh ribet banget sih, baru kasih operasi. Saya bingung cara komunikasinya dok. Yaudah sana. Ah iya, Saya mau sana. Ayolah cuma sekali Iya, doang. cuma buat Bisa ikut kan? doang, Nanti kamu mau undang dulu. Tolong. Tenang. Ini ada apa sih? Kenapa ada yang Ini gini? loh, Dok. Karokos mau minta foto pasien tanpa persetujuan. Ya benar dok, kan saya jadi keganggu kayak gini. Foto-foto. Kalian tahu lah, sebagai dokter juga harus hargain kenyamanan pasien. Dok, tapi ini buat tugas aja dok, tidak ada maksud buruk. Tetap Ya, aja. gak akan kami share. Kalau misalnya dari pasiennya nggak mau, Ya saya nggak mau di sini. kalian sebagai dokter juga emang nggak boleh apatis. Kalian harus tahu gitu, pening pasien perasaannya. Juga, ya pokoknya jangan. Ayah kenapa? Mereka masalah lagi ya? Iya, lihat dong Bu, dari tadi. Gimana sih, suami saya bukan objek ya? Tenang Bu. Emang sebentar lagi kita tangani. Saya bentar lagi mau operasi. Nurse dulu, boleh ikut dulu sama ya. Kalian keluar juga ya. Pokoknya kalian keluar, refleksikan apa yang telah kalian lakukan. Pokoknya kalian nanti ngobrol sama Bu Alia ya. Saya mau keluar dulu, mau ada operasi. Lain kali kalau mau belajar aja ya, nggak usah bertingkah. Tolong nggak diapakan gue lah attitude-nya. Biar nggak apa kali attitude-nya. Lihat dong. Iya. Dengan mas ke kelas, dia, Bapak, dan Aryo. Iya betul. Saya dapat laporan tentang pengambilan foto tanpa izin. Kalian tahu kan, ini melanggar kebijakan aturan rumah sakit. Tapi ini hanya tugas. Kenapa semuanya ribet sekali? Aturan tetap aturan. Kita harus menghormati hak pasien. Sabar, kalau saya dengar mungkin di sini hanya ada kesalahpahaman. Mungkin kita bicara baik-baik dulu aja kali ya. Oke, mungkin pertama-tama kalian bisa duduk dulu, kita bicara baik-baik. Baik, pertama-tama dari autonomi terlebih dahulu. Pasien, Pak Nizam sendiri saya dengar sudah menyatakan tidak setuju untuk difoto, bukan? Benar. Nah, itu merupakan suatu hal yang harus kalian hormati dong.
Betul, tapi pendidikan bukan hanya alasan untuk melanggar otonomi pasien. Kedua, non-malafisence. Jangan menyebabkan pasien stres atau cemas. Karena sudah membuat Pak Nizam merasa cemas loh tadi. Tapi kami janji tidak akan menyebarkan fotonya, Bu. Baik, yang ketiga soal privacy. Foto medis itu sangat sensitif loh, nanti bisa ada risiko kebocoran. Kalau misalnya kalian tidak sengaja bagaimana? Baik, yang keempat masalah justice nih. Rumah sakit juga harus menerapkan aturan yang adil untuk semua pasiennya. Nggak boleh kita longgarkan hanya cuma sekedar tugas dari mahasiswa. Baik, kami yang salah. Kami janji tidak akan mengulangi. Berarti deh, ini gimana sih anak-anak koas ini kok udah sekarang nggak punya sopan santun banget. Gue nggak bisa kayak gini. Kami dari mahasiswa kelas. Nah, di sini kami Apa kesini lagi sih? di sini kami ingin meminta maaf karena kami tidak memikirkan perasaan pasien. Ya kalian nggak punya otak sih, makanya nggak boleh mikir. Kali dipakai etikanya ya. Sekali lagi ya, Oke, baik untuk kali ini saya maaf nanti. Baik, ini akan menjadi bahan refleksi juga untuk kami karena kami juga masih belajar ya. Iya harus. Terus gimana dong Ci? Kan aku mau lihat itu aja tapi Kalau menurut aku mungkin kita bisa digambar aja lukanya, kita ingat lalu kita gambar di sketsa gitu. Kan kamu jago gambar ya? oh iya udah ngerti ya. Kalau kayak gitu boleh nggak? Ya nggak boleh. Yang penting jangan foto-foto deh. Makasih ya. Makasih Pak. Makasih. Bisa. Makasih. Kisah ini menunjukkan pentingnya komunikasi dan penghormatan terhadap pasien dalam proses pendidikan. Tugas kita bukan hanya menyembuhkan, tetapi juga menjaga martabat dan rasa aman mereka. Selanjutnya, berikut adalah penjelasan daftar kaidah dasar bioetika yang dilanggar pada kasus yang terdapat pada video tersebut. Yang pertama ialah autonomi. Autonomi artinya pasien memiliki hak penuh untuk mengatur keputusan terhadap dirinya sendiri, termasuk berhak menyetujui atau menolak tindakan, berhak mengetahui tujuan dan risiko tindakan, serta berhak mengakhiri tindakan kapanpun yang ia mau. Pelanggaran yang terdapat pada video tersebut ialah pada saat pasien sudah menyatakan bahwa ia tidak mau difoto, para mahasiswa koas tetap mendesak dan membujuk pasien tersebut agar ia mau difoto, sehingga permintaan pasien untuk tidak difoto tidak langsung dihormati. Hal ini menunjukkan bahwa autonomi pasien tidak menjadi prioritas utama dan kaidah dasar bioetika autonomi dilanggar pada kasus di video tersebut. Lalu kaidah dasar bioetika yang dilanggar yang kedua adalah non-maleficence. Prinsip non-maleficence berarti tidak mencelakai atau do no harm. Non-maleficence bukan hanya mencegah kerugian fisik tetapi juga mencegah ketidaknyamanan emosional, perasaan terancam, dan juga hilangnya rasa aman. Pada video tersebut, non-maleficence dilanggar karena tekanan dan desakan dari para mahasiswa koas untuk memfoto pasien tersebut membuat pasien merasa cemas, takut, dan tidak nyaman, sehingga terjadi distres psikologis akibat situasi konflik tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan memaksa foto melanggar prinsip non-maleficence karena menimbulkan harm emosional meskipun tidak ada pelanggaran kontak fisik yang dilakukan. Selanjutnya, prinsip kaidah bioetika yang dilanggar ialah justice. Justice sendiri berarti keadilan, yaitu semua pasien harus diperlakukan setara, adil, dan tanpa diskriminasi, baik dalam akses pelayanan maupun dalam perlindungan hak-hak pasien. Pada kasus di video tersebut,
terlihat bahwa pasien diperlakukan berbeda dari standar yang seharusnya, karena pasien dianggap sebagai objek pembelajaran bagi mahasiswa koas yang ingin memfoto pasien tersebut. Standar etik yang berlaku seharusnya semua pasien berhak atas privasi dan kenyamanan. Yang terjadi pada video tersebut ialah hak pasien ingin dikesampingkan demi kepentingan pendidikan atau tugas mahasiswa koas tersebut. Sehingga terjadi ketidaksetaraan perlakuan yang artinya ketidakadilan dan hal tersebut melanggar prinsip kaidah bioetika justice. Ayah kenapa? Bukan. Udah, saya nggak mau ya. Udah. Apapun tentang foto, saya nggak mau. Ini doang. Saya bukan artis, mas. Saya bukan artis. Udah, Foto. kita belajar. Ya salah. Gue ngapain? Tolong dong Pak, ini juga cuma buat belajar aja. Jangan, nggak mau. Anda bukan wartawan, Anda cuma mahasiswa. Saya nggak bisa beraktif. Tolong. Kok gitu. Anda kok gitu. Anda wartawan namanya. Anda mau parasi. Anda sasaran fans Anda. Kenapa ini? Kenapa Tolong dong, nggak usah foto. HP Anda tolong. Saya Amanda. Saya Rizal. Dan kami suami istri. Satu, dua, tiga. Go. Bisa nggak cuma dulu ngapainnya? Tolong dong, hargai saya. Kok nggak apa-apa? Saya nggak main. Papa di sini nggak bisa. Tolong ngapainnya? Nggak bisa dong. Hargai saya. Ada mahasiswa. Ada yang